kerja karyawan. Berikut penjelasannya. Pengertian produktivitas. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik dengan masukan yang sebenarnya. ILO 1979. Greenberg yang dikutip oleh Hinungan 1985 mengartikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Dalam berbagai frekuensi, terdapat banyak sekali pengertian mengenai produktivitas yang dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah rasio daripada apa yang dihasilkan output terhadap keseluruhan peralatan produksi yang diperlukan input. 2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari 3 faktor esensial, yakni investasi termasuk menggunakan pengetahuan dan teknologi, riset, serta riset manajemen dan tenaga kerja. Determinasi produktivitas atau faktor yang mempengaruhi produktivitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu 1. Kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan yang dimiliki berdasarkan pengetahuan, lingkungan kerja yang menyenangkan akan menambah kemampuan tenaga kerja. Yang kedua, sikap. Sesuatu yang menyangkut perangai tenaga kerja yang banyak dihubungkan dengan moral, semangat kerja yang akan menghasilkan kepuasan kerja. Yang ketiga, situasi dan keadaan lingkungan. Faktor ini menyangkut fasilitas dan keadaan di mana semua karyawan dapat bekerja dengan tenang serta sistem kompensasi yang ada. Suatu organisasi dituntut secara terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan internal contohnya yaitu yang pertama ada perubahan strategi organisasi, yang kedua perubahan kebijakan tentang produk, yang ketiga ada perubahan pemanfaatan teknologi, yang keempat ada perubahan dalam praktek-praktek sumber daya manusia sebagai akibat diterbitkannya perundang-undangan baru oleh pemerintah. Perubahan eksternal meliputi yang pertama ada perubahan yang terjadi dengan lambat atau evolusioner dan bersifat acak. Yang kedua ada perubahan yang tinggi secara berlahan tetapi berkelompok. Yang ketiga ada perubahan yang terjadi dengan cepat karena dampak tindakan suatu organisasi yang dominan peranannya di masyarakat. Dan yang terakhir ada perubahan yang terjadi dengan cepat, menyeluruh, dan kontinu. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha-usaha yang dapat menyebabkan seorang atau sekelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan atas perbuatannya. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 5. Upah atau gaji minimum yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja, bahwa keberadaannya di dalam suatu organisasi perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja. 6. Tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan dan latihan dari tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas. Karenanya, perlu diadakan peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi perusahaan. 7. Perjanjian kerja merupakan alat yang menjamin hak dan kewajiban karyawan. Sebaiknya ada unsur-unsur peningkatan produktivitas kerja. 8. Penerapan teknologi. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi produktivitas. Karena itu, penerapan teknologi harus berorientasi mempertahankan produktivitas. Konsep efektivitas organisasi. Konsep efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dikemukakan. Secara nyata, Roth 1982 menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Dan menurut ahli, mengartikan bahwa dengan tingkat
sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya. Semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedang bagaimana cara pencapaian tidak dibahas. Definisi-definisi tersebut memiliki efektivitas organisasi dengan menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan, karena kemudian berkembang dari pemikiran lain mengenai penilaian kebutuhan organisasi dengan perspektif dari berbagai multidisiplin pengetahuan. Kenyataan dalam upaya pencapaian tujuan akhir, organisasi harus mengenali kondisi-kondisi yang dapat menghalangi pencapaian tujuan. Tingkat produktivitas dipilih sebagai indikator pengukuran efektivitas organisasi, di mana organisasi sebagai sesuatu wadah usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi. Untuk itu, produktivitas yang sedang diartikan sebagai ukuran sampai sejauh mana sumber daya yang ada disertakan dan dipadukan untuk mencapai suatu hasil tertentu merupakan hal yang dapat dijadikan tolak ukur efektivitas organisasi. Karena pada dasarnya efektivitas organisasi merupakan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup produktivitas. Paul Maily mengemukakan pandangan terhadap produktivitas melalui ruang lingkup sebagai berikut. 1. Ruang lingkup nasional memandang negara secara keseluruhan. Di sini diperhitungkan faktor-faktor secara sederhana seperti buruh, kapital, manajemen, bahan mentah, dan sumber lainnya sebagai kekuatan yang mempengaruhi barang-barang ekonomi dan jasa. Lingkungan ini menggambarkan pengaruh seluruh faktor menjadi satu daripada memisahkannya menjadi kelompok-kelompok tertentu. 2. Ruang lingkup industri. Dalam hal ini, faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh dikelompokkan ke dalam industri yang sejenis, misalnya industri perdagangan, perhubungan, pertanian, dan lain-lain. 3. Ruang lingkup perusahaan dan organisasi. Pada suatu perusahaan atau organisasi akan terlihat pengaruh hubungan antara beberapa faktor. Kemampuan tingkat pengembangan modal, penentuan anggaran dapat memberikan suatu ukuran bagaimana seluruh daya diolah untuk menghasilkan pengeluaran tertentu. Dalam suatu organisasi, produktivitas tidak hanya ditentukan oleh baik tidaknya tenaga kerja. 4. Ruang lingkup perorangan. Produktivitas perorangan dipengaruhi oleh lingkungan kerja serta peralatan yang digunakan, proses, dan perlengkapannya. Dalam hal ini, timbul satu faktor yang mempengaruhi yang sulit diukur, yaitu motivasi. Peranan manajer SDM terhadap produktivitas. Peranan manajer SDM juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan produktivitas, apalagi di sektor publik. Kinerja dan semangat manajer akan menjadi contoh bagi para pegawai lain. Semangat bagi perbaikan produktivitas di dalam pemerintahan membuka peluang bagi peranan yang lebih luas. Departemen Kepegawaian mempunyai kesempatan untuk menyumbangkan usaha bagi perbaikan produktivitas dalam 3 hal. Pertama, banyak proyek melibatkan beberapa macam manajemen baik objektif (MBO) dan penyusunan standar pekerjaan yang merinci kinerja pegawai minimal yang dapat diterima. Bila sistem penilaian kinerja mengukur apa yang sebenarnya pekerja lakukan, ketimbang macamnya orang dapat dipercaya jujur sebagainya, ada kemungkinan tidak ada lagi yang berkompeten untuk menghati penyusun tujuan atau standar kinerja daripada Departemen Kepegawaian. Bidang kedua yang dilakukan intervensi oleh manajer dalam upaya meningkatkan produktivitas adalah melalui motivasi. Perbaikan produktivitas berkaitan langsung dengan motivasi pegawai. Berbagai program yang diperkirakan mampu mewujudkan tujuan meningkatkan motivasi tersebut antara lain mencakup work intensive, job design, job related performance assessment, related training goals, and work design and alternative work schedule.
tersebut di atas dianggap perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan motivasi pekerja dan kemampuannya untuk bekerja. Untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan pemahaman yang mendalam tentang motivasi pekerja, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, teori keadilan, bagaimana orang belajar, dan bagaimana organisasi dan unit-unit kerja berubah, dan juga menentang terhadap perubahan. Ketiga, program-program untuk mendorong motivasi harus didukung oleh pengetahuan mengenai keuangan. Harus mampu menaksir dampak keuangan dari hasil-hasil program, biaya program pelatihan pegawai baru, dan waktu yang terpakai untuk itu justru harus diperhitungkan secara masak oleh manajer. Wawancara-wawancara yang relatif mengenai pekerjaan perlu diperhatikan agar terhindar dari penerimaan pekerjaan-pekerja yang tidak berkualitas dan yang tidak tahan lama. Pengetahuan mengenai bagaimana mempertahankan pekerja yang baik dan berkualitas dan bagaimana mengurangi pergantian yang harus menerus perlu dimiliki manajer agar terhindar dari biaya kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada main merosot. Gak percaya. Kalau nggak digoyangin nggak bakal merosot. Ini dari tadi video udah kerekam. Bebet banget kayak diangkut. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai produktivitas kerja karyawan.